Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ruben Manuel Dagdo dari Sistem Informasi dengan NIM 1905-12037. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang routing statik. Jadi routing statik itu adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, dan pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Oke, ini adalah cara kerjanya. Pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Jadi routing statik ini dilakukan secara manual. Oke, langsung saja kita ke praktek. Nah, ini adalah skenarionya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik dengan 3 router yang masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, ini routernya ada 3 ya, router 1, router 2, dan router 3. Server 1, server 2, dan 3 PC 1, PC 2 yang dia nyambung ke router 1. Lalu ini PC 3 yang dia nyambung ke router 2. Nah, langkah percobaan: buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Oke, di sini kita sudah, nah, ini kita sedang membuat skemanya ya, saya membuat ini. Lalu kita akan men-setting pertama dari router 1. Kita lihat konfigurasinya. Nah, ini fase Ethernet 0 ini adalah menyambung ke PC 1 dengan IP addressnya seperti ini. Lalu subnet masknya seperti ini. Ya, ini IP address atau gateway ya. Lalu di on kan. Selanjutnya fase Ethernet 1 ini gateway-nya ini 126 192.168.1.126. Lalu subnetnya nih, lalu juga kita on kan semua. Nah, serial 20 ini adalah serial yang menyambung ke router 2. Nah, ini IP addressnya, subnet masknya ini. Dan yang ketiga, serial 3.0 ini dia dia menyambung ke router 3. Nah, oke. Lalu selanjutnya, ya, ini ada PC 1. Kita lihat IP konfigurasinya. Nah, ini IP addressnya, subnet masknya, lalu gateway-nya juga dibikin sesuai dengan gateway yang ada di router 1 tadi. Oke, seperti itu. Dan ini yang di PC 2, kita lihat konfigurasi IP-nya. Nah, ini subnet masknya, IP addressnya 192.168.1.65. Gateway-nya ini gateway sesuai dengan ini tadi, router 1 tadi. Nah, ini nanti kita isi sampai di gateway saja. Oke. Nah, lanjut ke router 2. Nah, fase thread 0 ini adalah yang nyambung ke PC 3 ya. Ini IP addressnya dan subnet masknya ini 128. Jangan lupa kita on kan. Nah, ini serial 2.0 ini dia nyambung ke, bentar, kita lihat. Oke, ini dia nyambung ke PC ke router 2, router 1, mohon maaf. Ini dia nyambung ke router 1. Ini subnet masknya.
kita on kan, jangan lupa. Nah, lalu yang serial 3 ini dia nyambung ke router 3. Nah, ini subnet masknya. Nah, lanjut ke router 3. Kita lihat konfigurasinya. Nah, fast Ethernet 0. Fast Ethernet 0 ini dia yang nyambung ke server 1. Nah, ini adalah IP address-nya 33.33.33.3 dan ini subnet masknya. Dan fast Ethernet ini, fast Ethernet 1 ini dia yang nyambung ke server 2 dengan ini IP-nya dan net masknya seperti ini. Oke, kita on kan, lalu serial 2 ini dia yang nyambung ke router 1 seperti ini, dan yang 3. Nah, ini dia nyambung ke router 2. Subnet masknya sama juga sama yang di serial 1. Nah, tuh. Lalu di sini ada server 1. Kita lihat konfigurasi. Nah, ini IP-nya ini, subnet masknya. Nah, gateway-nya ini sesuai dengan yang ada di router tadi, router 3 tadi. Kita isikan sampai gateway-nya saja. Nah, untuk yang server 2 ini, nah ini IP-nya, ini subnet masknya, dan juga gateway-nya dia gateway yang kayak di sesuai dengan yang di router 3 tadi. Nah, oke. Lalu kita lihat ini. Nah, angka percobaan yang kedua, isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Nah, kita akan praktekkan router statik ya. Di sini kita lihat dulu untuk router pertama yang ini 192.168.1.128. Nah, ini router 1 ke PC3 ya, ini PC3. Dan ini net masknya ini, dan next hub ini sama dengan gateway ya. Gateway-nya ini 12 ini sama kayak yang di router 2 ya, karena dia akan melewati router 2. Dan yang kedua, ini kita coba kita lihat sini. Oke, ini untuk server 1 ya. Ini server 1 dengan ini net masknya, dan ini gateway-nya dia kan, karena dia akan melewati router 3, jadi dia gateway-nya sesuai dengan router 3. Oke, nomor 3 ini ke server 2. Nah, ini net masknya, gateway-nya sama dengan router 3 karena dia akan melewati router 3 seperti itu. Oke, yang kedua, network to destination, dia dari router 2 ke, nah ini PC1. Ini net masknya, ini gateway-nya dia nanti karena dia akan melewati router 1 ya, jadi ini gateway-nya sama dengan router 1. Nah, dia nanti akan melewati. Selanjutnya ini ada server 1 dan gateway-nya 23. Nah, ini kan gateway-nya nanti dia melewati router 3 ya, jadi dia gateway-nya seperti ini. Ini router server 2 dengan net masknya seperti ini, dan gateway-nya seperti ini sama ya, karena dia akan melewati router 3. Nah, oke, yang terakhir untuk router 3 ini dia ke PC1. Net masknya seperti ini, dan ini gateway-nya. Nah, ini PC3 ya, dia akan melewati router 2, sorry. Nah, ini net masknya dan next hub gateway. Karena dia akan melewati router 2 ya, jadi dia jalurnya gateway-nya ke router 2. Seperti itu. Oke, mari kita lihat routing statiknya. Nah, di router. Nah, kita akan melakukan routing statik. Nah, di sini kita akan mengisi di sini ya, routing statik. Nah, oke. Di sini sudah terisi ya. Sesuai yang di tabel tadi. Jadi yang pertama ini
dia ke server 1, nanti mengisinya di sini sesuai dengan yang ada di tabel. Jadi bentar. Nah ini misal seperti ini. Jadi networknya kita isikan seperti ini. Ya ini karena saya isikan, tapi untuk mengisikannya nanti seperti ini. Netmasknya kita masukkan sini, ini mas, dan next hub ini sama dengan gateway. Ya kita masukkan sesuai dengan yang ada di tabel seperti itu. Jadi kita masukkan ketiga-tiganya ya. Ini yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini sudah terisi. Oke, kasih hilang dan kita akan mengecek yang lain. Router 2, kita lihat statik, routing statiknya ini sama dengan yang ada di tabel tadi, kita sudah isikan. Nah untuk mengisinya tadi sama prosesnya. Selanjutnya router 3 statik. Nah ini sudah terisi 2 ya. Oke, seperti itu. Kita akan mencoba untuk mempraktekkan. Nah ini dia yang ketiga. Pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Nah, edit filter event list. Jadi cuma ditampilkan SMP nya aja ya. Oke, kita akan coba simulasikan. Nah ini kita akan edit filternya dulu. Edit filter ACMP. Oke. Nah kita akan coba mengirimkan simple PDU. Oke, yang pertama kita lihat dulu ini kemana. PC 1 ke PC 2. Oke, kita coba lihat. Dari PC 1 ke PC 2. Oke, coba kita simulasikan. Ini harusnya langsung ya ini. Oke, sebentar. Coba ulangi lagi. Nah, ke PC 2, kembali lagi ke router, lalu masuk ke PC 1. Nah oke. Nah sini sukses ya, berhasil. Lalu kita coba lanjutkan ke angka selanjutnya, dari PC 1 ke PC 3. Kita coba dari PC 1. Nah oke, sudah dihapus ya. Jadi kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3. Kita lihat hasilnya. Nah, dia ke router 1 berhasil, masuk ke router 2. Oke, ini masih. Bentar, kita hapus dulu ya. Kita coba. Oke. PC 1 ke PC 3. Dia ke router 1, ke router 2. Nah berhasil ke router 3, kembali lagi ke router 2. Nah ke router 1, ke PC 1. Nah oke, berhasil ya. Kita hapus dulu. Nah langkah selanjutnya, langkah ke-3, dari PC 1 ke server 1. Oke, kita akan simulasikan. Bisa dihapus dari, kita akan jalan dari PC 1 ke server 1. Oke, lihat lagi. Oh iya benar. Ini dia ke router 1, lanjut ke router 3. Waduh, sebentar, ada kesalahan. Hapus dulu, kita ulangi ya. PC 1 ke server 1.
Ini router 3. Nah, sip ya, berhasil ke server 1, kembali lagi ke router 3, router 1 dan ke PC 1. Oke, dari di sini data telah terkirim dan berhasil successful. Oke, lalu kita lanjutkan lagi ke server 1, ke server 2. Sekarang ke yang keempat, kita akan ke PC 1 ke server 2. Ya, ini kita hapus dulu ya. Kita akan coba dari PC 1 menuju ke server 2. Kita ke router 1, ke router 3. Ya, ini masih ada salah lagi. Coba lagi dari PC 1 ke server 2. Dari PC 1 menuju ke router 2, menuju ke router 3. Oh iya, berhasil ke router ke server 2. Nah, masuk lagi ke router 3. Nah, router 1. Nah, lalu sampai ke PC 1. Sukses. Nah, ini kita hapus dulu. Kita lanjutkan. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. Oke, kita akan simulasikan dari PC 3 menuju ke PC 1. Nah, ini dia ke router 2. Masuk router 1, PC 1, kembali lagi ke router 1, menuju router 2, dan terakhir ke PC 3. Oke, sini sukses ya, berhasil terkirim dan kembali lagi ke PC 3. Kita hapus dulu, kita lanjutkan. Langkah selanjutnya PC 3 ke PC 1 ini tadi sudah ya. Lalu PC 3 ke PC 2. Kita akan mengamati jalannya PDU ini dari PC 3 menuju ke PC 2. Oke, ini berhasil masuk ke router 2. Dia menuju ke router 1. Nah, terkirim ke ke PC 2. Kembali lagi ke router 1. Lalu ke router 2. Dan terakhir ke PC 3. Nah, sukses. Ini jadi itu tadi dari PC 3 ke PC 2. Sukses. Kita hapus dulu. Selanjutnya PC 3 menuju ke server 1. Oke, kita akan mengamati jalannya ICMP dari PC 3 menuju ke server 1. Dari PC 3 ini akan melewati router 2. Oke, dan lalu menuju ke router 3 dan ke server 1. Sip, dia berhasil. Kembali lagi ke router 3, router 2, dan terakhir sampai ke PC 3. Ini kita hapus dulu, lanjutkan lagi. PC 3 menuju ke server 2. Jadi kita lihat jalannya dari PC 3 menuju ke server 2. Dari PC 3 dia akan menuju ke router 2, menuju ke router 3, lalu ke server 2. Nah, ini dia
ke router 3, menuju ke router 2, terakhir ke PC 3. Oke, sukses. Dari PC 3 ke server 2, kita hapus dulu, kita lanjutkan lagi. Server 1 ke server 2. Oke, kita akan mengamati gimana sih jalannya SCMP nya dari server 1 ke server 2. Bisa bangga. Jadi dia akan menuju router 3, masuk ke server 2, ke router 3. Oke, kembali lagi ke server 1. Oke, sukses. Lalu coba lagi server 1 ke PC 1. Oke, tadi dari PC ke server, sekarang dari server ke PC. Server 1 kita akan menuju ke PC 1. Oke, coba kita jalankan. Router 3, router 1, PC 1, ke router 1 lagi, router 3, lalu kembali lagi ke server 1. Nah, oke, sini berhasil ya, sukses. Kita hapus dulu, kita lanjutkan lagi. Server 1 ke PC 2. Nah, oke, server 1 ke PC 2. Nah, dia menuju router 3. Nah, dia akan melewati router 1, lalu menuju PC 2. Nah, jika ini sebaliknya ya. Nah, sukses. Oke, kita hapus dulu ini. Dan yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Yang pertama dia akan lewati router 3, menuju ke router 2, ke PC 3, menuju ke router 2, router 3 lagi, dan server 1. Oke, sukses. Jadi kita telah melakukan semua langkah-langkah untuk mengamati jalannya Simple PDU SCMP. Oke, lalu kita lanjutkan ke selanjutnya, yang keempat. Setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan ke the real time, lalu lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Oke, kita akan menelusuri rute, kita akan lakukan tracing. Oke, kita akan melakukan tracing mengikuti langkah-langkah poin ketiga tadi. Yang pertama dari PC 1, kita akan coba command prompt, kita akan ketikkan .192.168. Untuk IP dari PC 2 tadi 65. Nah, trace complete. Nah, ini dia yang pertama ini adalah router 1 ya, gateway-nya di 162, dan ini adalah PC 2. Jadi sampai ya, sukses. Oke, selanjutnya dari PC 1 menuju ke PC 3. Oke, kita coba PC 1 ke PC 3 192.
168.1 titik. Kita lihat tadi PC3 nya IP nya berapa ya, 25 default gateway 253. Oke, PC3 253. Kita akan lihat 253. Nah, ini router 1, IP gateway-nya router 1 tadi. Ini adalah ke router 2 tadi. Untuk menuju ke router 2 tadi. Yang terakhir 253. Nah, ini adalah PC3. Jadi sukses ya tadi dia. Pertama menuju ke router 2. Router 1 dulu, router 2, lalu dia ke PC3. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. PC1 server 1. Tracer 192 168. Kok 16? Oh sorry, ini ke server ya tadi. Sebentar kita lihat dulu. Server 1 IP configuration, saya lupa ya, 33331. Oke, 33331. Nah, ini dia. Yang pertama dia melewati ke ini router 1 ya, router 1. Masuk ke router 3, mohon maaf, router 3, dan yang terakhir dia ke server 1. Sukses ya. Oke. Lalu kita akan cek lagi nih, ditutup dulu, kita close dulu. Langkah-langkahnya tadi. Selanjutnya PC1 ke server 2. Kita akan lihat, sebelumnya saya lupa, kita akan lihat server 2 dulu. Ini IP-nya. IP-nya apa? Nah, 4341. Oke, kita tutup dulu. Oke, kita akan lihat dari server 2, 43 43 43 1. Oke, keluar nih hasilnya. Ini adalah router 1, router 3, lalu ke server 2. Nah, sukses ya berarti ya. Ini kita sudah melakukan tracing yang untuk ke PC1. Sekarang kita lihat angka-angkanya lagi. PC1 server. Nah, PC3 ke PC1. Kita lihat PC3. Kita akan melakukan tracing. Sebentar. Command prompt. Tracer. Untuk PC1 ini 192 16811. Oke. Nah, dia melalui gateway dari router 2 menuju ke router 1 di sini, lalu ke PC1. Sukses. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi PC3 ke PC2. Oke, akan melakukan tracing dari PC2 ya tadi 192. Kok dari sistem menuju ke PC2 maksud saya 168.1. IP-nya PC2 65. Nah, oke, sini kita sudah dapatkan tracingnya 192 168 1254. Ini untuk router 2 ya, menuju ke router 1, lalu masuk ke PC2 seperti itu. Oke, kita coba lagi lihat angka-angkanya. Tadi PC
3, selanjutnya PC3 ke server 1. Oke, kita lihat lagi. PC3 server 1. Aduh, maaf. Tracer. Server 1 berarti 33 33 33 1. Nah, di sini dia melewati router 2 menuju router 3, lalu sampailah di server 1. Oke, sukses. Lalu kita coba lagi, selanjutnya PC3 server 2. Tracer untuk IP nya server 2 43 43 1. Nah, ini dia untuk rutenya, dia sama, kurang lebih sama ya sama yang ke server 1 tadi, karena memang jalurnya dia sama. Dia dari pertama router 2 menuju ke router 3, lalu sampailah ke server 2 seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi langkah-langkahnya. Sini ganti server 1 ya. Kita akan coba lakukan tracing pada server 1. Command prompt. Nah, langkah-langkahnya kita akan lihat. Oke, server 1 ke server 2. Dari server 1 menuju ke server 2, berarti server 2 itu 43 43 43 1. Nah, ini dia menuju ke router 3 gateway-nya ya, lalu menuju ke server 2 seperti itu. Lanjut server 1 ke PC 1. Tracer PC 1 berarti 192 168 1 PC 1 1. Oke, dia menuju ke router 3, lalu menuju ke router 1 dan sampailah di PC 1 seperti itu. Oke, lalu kita akan menelusuri lagi server 1 ke PC 1, PC 2 sekarang ya. PC 2 192 168 1. Untuk PC 2 dia maaf 665. Oke. Nih, dia hasilnya router 3 menuju ke router 1 dan sampailah di PC 2 seperti itu. Oke, selanjutnya PC 2 sudah, PC 3 sekarang ya. Server 1 ke PC 3. Oke. PC 3 192 168 1 253 ya. Nah, dia ke router 3 dulu. Nah, lalu router 3 ke router 2, karena yang dari PC 3 ini dia menyambungnya ke router 2 gateway-nya, baru sampailah di PC 3 seperti itu. Oke. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya tentang router statik. Jadi router statik itu seperti yang tadi kita pelajari, bahwa dia dimasukkan manual oleh adminnya, dan itu adalah praktek yang saya buat. Semoga membantu dan semoga Anda paham tentang apa yang saya jelaskan dan dapat mencobanya sendiri. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa.